Setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan, saya akan menjelaskan bagaimana saya memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Dimulai dari apa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah usaha mempersiapkan dan membekali peserta didik untuk hidup berbudaya. Karena pendidikan merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai prinsip hidup dan kemanusiaan, sehingga peserta didik mampu menjadi manusia merdeka, bersandar pada kekuatan dan prinsip hidupnya, menjadi manusia mandiri yang diperlengkapi dengan regulasi diri. Dan tugas dari seorang pendidik adalah sebagai penuntun atau pamong bagi peserta didik untuk bertemu dengan kekuatan kodratnya dan membantu memfasilitasi untuk tumbuh. Guru menuntun peserta didik agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, namun tetap harus waspada terhadap perubahan yang terjadi. Tetap melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan potensi lingkungan serta budaya sebagai sumber belajar, karena harus tetap mempertimbangkan kodrat alam dan zamannya. Karena alam dan zaman pasti akan mengalami perubahan, namun diharapkan perubahan tersebut tidak merubah nilai-nilai hidup dan kemanusiaan dalam pendidikan. Maka, pendidikan yang dilakukan harus mengandung prinsip perubahan dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Perlu diingat bahwa peserta didik bukanlah selembar kertas putih kosong yang bebas diisi oleh orang dewasa atau guru. Namun, peserta didik adalah kertas yang telah terisi, hanya saja masih samar. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah membantu menebalkannya. Dan masing-masing peserta didik tidaklah sama. Mereka adalah pribadi yang unik dan memiliki keistimewaannya masing-masing. Maka dari itu, pendidikan harus memerdekakan dan dilaksanakan secara holistik dan seimbang. Karena dalam pendidikan yang berubah dalam diri siswa adalah budi pekertinya, yaitu cipta, rasa, karsa. Cipta membicarakan tentang menajamkan pikiran, rasa menghaluskan rasa, karsa memperkuat kemauan, dan tenaga atau raga menyehatkan jasmani. Dan perubahan budi pekerti yang dilaksanakan dengan holistik atau seimbang akan melahirkan generasi yang bijaksana. Dan yang kedua, bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar. Pandangan terhadap diri saya sebagai pembelajar adalah bahwa saya memiliki tugas untuk menuntun siswa bertemu dengan kodrat atau panggilan hidupnya dengan memaksimalkan potensi kekuatan diri siswa, menajamkan atau menebalkan hal baik dalam diri siswa dan memberikan arahan atau tuntunan supaya peserta didik tidak mengarah kepada perilaku negatif. Maka dari itu, sebagai pembelajar pun saya juga harus dapat memiliki prinsip perubahan yang dinamis, menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi masa kini. Selalu belajar hal baru, mengupdate informasi dan kompetensi untuk pada akhirnya dapat menuntun siswa bertumbuh sesuai dengan kodratnya dan diperlengkapi dengan budi pekerti. Demikian refleksi dari pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Terima kasih.